Ini kenyataan yang sangat pahit. Tapi kalau kita melihat dari 3 capres tadi, hanya Ganjar Pranowo yang bisa masuk. Artinya, Ganjar Pranowo mempunyai potensi besar untuk meraup suara terbanyak dari masyarakat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Pilpres tahun 2024 sudah di ambang pintu. Kita akan melaksanakan pencoblosan itu tanggal 14 Februari 2024. Kurang beberapa bulan lagi. Dan geliat Pilpres sudah mulai hangat menjurus ke panas. Meskipun pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden baru akan dilaksanakan bulan Oktober atau November awal tahun 2024. Nah, terkait dengan Pilpres ini saya tertarik untuk mengulas hasil kajian dari worldpopulationreview.com. Ini badan dunia yang mengkaji salah satunya tentang IQ atau kecerdasan dari berbagai negara. Jujur saya prihatin kalau melihat dari hasil World Population Review ini, kecerdasan rata-rata orang Indonesia ini sangat rendah. Bahkan kalau menurut laporan dari World Population Review, Indonesia menempati peringkat 130 dari 199 negara di dunia. Sangat rendah. Ini PR kita bersama. Dan ini menjadi PR negara dan seluruh stakeholder yang ada agar kecerdasan kita bisa naik. Yang tertinggi kecerdasan masyarakat suatu negara itu di Jepang. Jepang paling tinggi, 108, sekian. Kalau yang kedua Taiwan, kemudian Singapura. Dan Indonesia rata-rata hanya 78. Ini sangat rendah sekali. Nah, kalau dikaitkan dengan voters, jumlah pemilih suara pada Pilpres tahun 2024, berdasarkan laporan KPU kan yang akan memilih kan sekitar 204 juta orang. Ini mempunyai hak pilih untuk pemilu dan Pilpres tahun 2024. Kajian World Population Review juga mengatakan bahwa 85,34% dari voters di Indonesia ini mempunyai kecerdasan yang sangat rendah, di bawah 98, dan yang paling tinggi itu di 78 ke bawah. Jujur sebagai bangsa saya prihatin. Saya tidak hendak mengecam siapa-siapa karena ini tugas kita bersama. Nah, jumlah voters yang mempunyai kecerdasan lumayan tinggi, meskipun tidak sampai ke jenius, di atas 98 itu hanya 15, sekian persen. Sahabat Indonesia, apa yang harus kita renungkan dengan kondisi faktual yang ada di Indonesia seperti itu? Ini tidak boleh saling menyalahkan di antara kita, karena kecerdasan seorang anak itu tidak hanya tugas dari negara. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat juga penting. Nah, oke, kita tinggalkan dulu kasus bagaimana negara harus bertindak menaikkan kecerdasan dari anak bangsa kita. Nah, kita mau membahas terkait dengan strategi calon presiden tahun 2024 yang dihadapkan dengan kondisi bahwa 85% voters itu mempunyai kecerdasan yang rendah. Nah, artinya di sini begitu gamblang harus menjadi masukan dan strategi dari para capres adalah tidak bisa lagi dengan bahasa-bahasa yang bulet, bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang tidak bisa dicerna oleh masyarakat. Apalagi kita lihat 85%
voters atau yang mempunyai hak suara, hak pilih ini 85% itu IQ-nya rendah, kecerdasannya rendah. Jadi gaya komunikasi yang dipilih oleh capres ini harus tepat sasaran. Nah, kita mulai berpikir objektif di antara ketiga capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Siapa di antara mereka yang mempunyai kemampuan komunikasi publik yang baik, yang bisa diterima oleh voter mayoritas yang notabene mempunyai kecerdasan yang rata-rata rendah ini? Prabowo Subianto, kita tahu bahasanya bahasa militer, wawasan kebangsaan, pemerintahan, ketatanegaraannya kurang karena pengalaman hidup beliau lebih banyak di militer, kemudian diberhentikan dari dinas kemiliteran, lalu sebagai pengusaha, kemudian politisi, dan baru menjadi pejabat pemerintah, pejabat negara, dalam hal ini Menteri Pertahanan, baru 5 tahun. Artinya kita paham bahwa input yang masuk di Prabowo yang akhirnya dikeluarkan sebagai output dalam komunikasi publik pun juga terbatas. Wawasannya terbatas karena apa? Dia tidak pernah menjadi anggota DPR, tidak pernah menjadi kepala daerah, sehingga dia tidak tahu persis geliat dan nafas kesusahan rakyat Indonesia seperti apa. Bahasanya selalu normatif. Meskipun kita tahu strategi politiknya, siksaknya luar biasa baik. Tapi kita harus tahu bahwa mengapa Prabowo sekarang elektabilitasnya tinggi. Jangan salah, itu bukan hasil kerja semata dari tim Prabowo, tapi yang paling dominan adalah ada kesan endorsement dari Presiden Jokowi. Ini kesan atau perspektif yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kembali kepada komunikasi publik, Prabowo Subianto harus mendapatkan catatan karena sering tidak nyambung, apalagi kalau berhadapan dengan generasi milenial, Gen Z, atau mungkin masyarakat di pedesaan, di grassroots seperti ini. Tidak bisa. Nah, Anies Baswedan, dia pernah jadi menteri 2 tahun, kemudian dipecat. Pernah menjadi gubernur, tapi gubernurnya Metropolitan Jakarta. Dinamika masyarakat di Jakarta berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, karena ini adalah daerah khusus ibu kota. Anies juga pernah menjadi rektor di universitas swasta. Kita tahu dia mempunyai kemampuan untuk menata kata, bertutur itu luar biasa. Tapi harus kita akui bahwa kalau kita bicara tentang teori komunikasi, bagaimana pesan itu sampai atau tidak dengan strategi komunikasinya. Apakah pesan yang disampaikan dengan gaya komunikasi Anies ini sampai pada masyarakat, kemudian mendapatkan feedback dan ada tindak lanjut dari pendengar dari komunikasi dari Anies Baswedan? Ini pertanyaan besar. Karena apa? Pilihan kalimatnya, pilihan diksinya sering muter-muter tidak karu-karuan. Sering nggak nyambung. Jujur, kelompok kelas menengah saja sulit memahami maksudnya Anies ini apa ya. Artinya memang harus diakui komunikasi publik khususnya pada Gen Z, milenial, apalagi di grassroots, Anies punya catatan yang harus dikoreksi dengan sangat serius gitu. Nah, terakhir Ganjar Pranowo, ini menurut saya bintangnya. Ganjar Pranowo mempunyai kemampuan berkomunikasi publik terbaik di antara 3 capres yang lain. Yang pertama karena mungkin talenta komunikasi dia. Yang kedua, dia mempunyai pengalaman yang sangat komprehensif mulai anggota legislatif, kemudian menjadi gubernur di Jawa Tengah dengan dinamika masyarakat yang sangat beragam, sehingga dia tahu persis permasalahannya, tahu persis bagaimana memberikan solusi, ditambah dengan kemampuan gaya komunikasi yang sangat nyambung. Coba bayangkan,
Ganjar Pranowo, lihat saja pada saat dia berkomunikasi dengan masyarakat yang kelas bawah, dengan ibu-ibu, emak-emak, orang tua, dia nyambung sekali gitu loh. Dia sekarang berkeliling di Jawa Tengah karena menjelang akhir masa jabatannya, menginap di rumah penduduk, sangat sederhana sekali. Dan di setiap persinggahan seorang Ganjar Pranowo itu benar-benar dia bisa nyambung berkomunikasi publik dengan baik. Yang terakhir kita lihat bagaimana dia pulang dioleh-olehi hasil bumi dari suatu daerah, ini mengharukan sebetulnya. Nah, yang kedua, gaya komunikasi seorang Ganjar Pranowo dengan milenial atau Gen Z. Ini luar biasa, dia nyambung. Karena apa? Dia mempunyai passion dan kemampuan tentang dunia digital. Dia paham sekali. Nah, berikutnya kemampuan dia berkomunikasi dengan senior-senior, terutama purnawirawan TNI Polri. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menguasai geopolitik, geostrategi global yang akhirnya ditarik ke urusan domestik kita, dan bagaimana kita menyiapkan strategi pertahanan dan keamanan untuk menghadapi situasi geopolitik yang sangat dinamis di tingkat regional maupun global. Ganjar menguasai. Kalau saya mengutip ucapan dari Jenderal Polisi Dai Bahtiar, ini mantan Kapolri, dia mengatakan bahwa wawasan kebangsaan, wawasan kenegarawanan seorang Ganjar Pranowo sudah tidak lagi seperti gubernur, tapi sudah dalam level sebagai kepala negara. Ini yang disampaikan oleh Jenderal Dai Bahtiar. Tingkat IQ rata-rata, tingkat kecerdasan rata-rata voter di Indonesia 85% itu di tingkat yang rendah. Ini kenyataan yang sangat pahit. Tapi kalau kita melihat dari 3 capres tadi, hanya Ganjar Pranowo yang bisa masuk. Artinya Ganjar Pranowo mempunyai potensi besar untuk meraup suara terbanyak dari masyarakat. Nah, sekarang tinggal tim dari Ganjar Pranowo bagaimana bisa memainkan potensi yang ada sekarang dengan melihat kondisi faktual yang ada terkait dengan situasi tingkat kecerdasan rata-rata masyarakat Indonesia yang masih rendah. Ini harusnya bisa buat strategi yang akhirnya nanti bisa dikapitalisasi menjadi dukungan suara yang besar untuk Ganjar Pranowo. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya tidak ingin mengecam, menyalahkan siapapun terkait dengan kondisi IQ rata-rata penduduk Indonesia yang sangat rendah. Mungkin saya termasuk di dalamnya, siapa tahu, saya tidak tahu. Tapi inilah kondisi faktual, inilah kondisi bangsa kita yang harus kita terima dan kita hadapi, dan mari kita memberikan solusi bersama-sama. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.